Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Ibu dan Bapak semuanya dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa kita bisa juga menjalankan tugas kita dengan baik. Bapak dan Ibu, kali ini saya ingin membuat dan berbagi cara bagaimana kita membuat soal disipadi menggunakan template GIF. Sebagaimana Ibu dan Bapak sudah ketahui, selama ini kita sudah bisa membuat soal disipadi dengan menggunakan template icon. Tetapi kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana membuat soal disipadi menggunakan template GIF, dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan memudahkan kita dalam membuat soal disipadi. Mari kita coba telusuri satu persatu bagaimana cara membuat soal disipadi menggunakan template GIF, Bapak dan Ibu. Pertama ingin saya sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui juga, Moodle memungkinkan kita melakukan import file untuk membuat pertanyaan dalam berbagai format. Di sini apabila kita lihat di Sipadi, ketika kita buka dan akan mengimport pertanyaan-pertanyaan dari file, ada beberapa format file yang dimungkinkan, dan salah satunya adalah format GIF yang sudah kita ketahui bersama. Ini adalah format GIF. Kita selama ini biasa menggunakan format icon, tetapi kali ini saya akan mencoba bagaimana membuat soal dengan menggunakan format GIF. Bapak dan Ibu semuanya, di laman depan Sipadi sebelum kita login sudah disediakan format file untuk pembuatan soal. Apabila kita sebelum login, kita buka halaman Sipadi, kita mendapati informasi seperti ini. Ada format upload bank soal bagi dosen yang dapat diunduh melakukan juga. Ada dua jenis soal yang dibuat di template dari situ, yaitu format template untuk soal esai dan format untuk pilihan berganda ini. Nah, ini adalah bentuk format icon. Nah, permasalahan bentuk format icon ini, pertanyaannya harus dibuat dalam satu baris, sehingga bila kita membuat sebuah pertanyaan seperti soal cerita atau soal yang memiliki pengantar agak panjang, menyulitkan kita terutama dalam mengedit. Oleh karena itu kita perlu menggunakan format lain yang barangkali bisa kita lakukan. Nah, format ini adalah format GIF atau singkatan dari General Import Format Template. Mengapa kita menggunakan GIF? Pada prinsipnya format GIF sangat menyerupai dengan format icon, Bapak dan Ibu. Nah, Ibu dan Bapak yang sudah pernah atau sudah biasa menggunakan format icon tentu tidak akan menghadapi kesulitan. Pun demikian, apabila Bapak dan Ibu belum biasa menggunakan icon, GIF juga tidak akan menyulitkan kita, karena pada prinsipnya format GIF ini menyerupai icon dan kedua juga sangat sederhana. Namun kelebihan format GIF ini memungkinkan kita membuat lebih banyak ragam pertanyaan dibandingkan dari template icon. Di samping itu, beberapa dari format icon yang mengharuskan kita membuat pertanyaan dalam satu baris, dalam format GIF kita bisa membuatnya dalam baris baru, sehingga tidak menyulitkan kita dalam mengedit maupun dalam membacanya. Nah, ragam soal apa saja yang dapat dibuat dengan GIF? Bapak dan Ibu, di sini saya sajikan link, dan link tersebut akan saya tulis juga nanti di deskripsi di video ini. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang bisa di cover atau dibuat oleh format GIF. Pertama adalah pilihan berganda. Pilihan berganda di sini adalah jawabannya satu yang benar, tapi juga memungkinkan kita membuat pilihan berganda dengan beberapa jawaban yang benar. Misalnya pilihan berganda tersebut ada 5 jawaban dan 2 di antara adalah jawaban benar. Orang yang mengambil ujian atau mahasiswa dapat memilih 2 mana di antara 5 jawaban tersebut yang benar. Sebagaimana dengan icon, GIF juga bisa membuat pertanyaan untuk benar salah, jawaban pendek, menjodohkan, kata yang hilang, pertanyaan-pertanyaan dengan angka, esai maupun deskripsi. Nah, ini contohnya adalah pertanyaan yang bisa kita buat lebih dari satu baris. Kita bisa misalnya diketahui jarak sekolah Fulan dari rumah 5 km titik, kemudian kita ikuti dengan baris baru. Ini dimungkinkan dalam GIF, sehingga kita tidak membuat ini menjadi satu kalimat yang panjang sekali dan menyulitkan kita setelah mengedit, Bapak dan Ibu. Baiklah, sekarang kita akan mencoba masuk ke bagian
Moodle. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini link yang saya bagikan di atas tadi adalah menuju pada bagian ini. Di sini kita bisa mempelajari ada format GIF, mulai daftar isinya, mulai apa itu GIF dan sebagainya, penjelasannya sampai akhir. Bahkan beberapa kita bisa membuat sebangsa feedback untuk pertanyaan tersebut, juga kita bisa membuat komen macam-macam. Ya, tapi kali ini saya akan hanya membahas secara umum saja bagaimana GIF dapat digunakan. Misalnya kita akan membuat pertanyaan menjodohkan, kita klik di sini, Bapak Ibu kemudian diarahkan pada contoh menjodohkan. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan adalah hanya misalnya ini adalah kita klik. Ini adalah pertanyaannya. Jodohkan negara-negara berikut dengan ibu kotanya, dan kita copy saja sampai tanda kurung bracket. Setelah kita copy, kemudian kita pastikan ke Notepad. Kita bisa pastikan ke Notepad, Bapak dan Ibu. Kita pastikan ke Notepad yang kita miliki. Pastikan ini seperti ini pertanyaannya, dan ini ada kurungnya. Ini bisa juga kita turunkan, kurung berawal ini ke bawah. Ini sebagai tanda dibukanya pertanyaan jawabannya. Jadi ada pilihan bahwa Kanada ibu kotanya Ottawa, Italia ibu kotanya Roma, Jepang ibu kotanya Tokyo, India ibu kotanya New Delhi. Ini juga bisa kita naikkan di atas seperti ini. Ini pun bisa kita tutupkan juga di sini. Intinya adalah tanda kurung berawal ini pembuka dari jawabannya, dan ini penutupnya seperti itu. Nah, Ibu, setelah selesai maka kita save. Kita save. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kita save. Di sini umpamanya kita menjadikan soal menjadi menjodohkan. Dan jangan lupa ini bentuknya adalah teks L, dan di encoding di sini kita lihat adalah kita gunakan UTF-8. Kemudian kita save. Sudah selesai. Sejauh ini berarti kita sudah memiliki soal menjodohkan yang kita ambil dari template di Moodle. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan template jawaban pendek, template benar salah, maka Bapak Ibu seperti tadi bisa hanya tinggal mengcopy, kemudian dipastikan di Notepad, dan kita save as sebagai teks, dan jangan lupa dalam bentuk UTF-8. Setelah kita selesai memiliki soal tersebut, kita save-kan, maka langkah selanjutnya adalah kita menuju ke Sipadi. Bapak dan Ibu, yang perlu kita ketahui pertama adalah ketika kita masuk ke Sipadi, ini sudah kita masuk, mungkin akan saya ulangi, saya akan log out dulu. Baiklah, kita akan mulai masuk. Kita masuk dari Padi, kemudian kita seperti biasanya kita masuk. Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini, di depan di sini ada namanya private files, atau dalam bahasa Indonesianya kita lihat apa dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Indonesia kita lihat di sini adalah file-file privat. Nah, yang penting Bapak Ibu ketahui, supaya kita tidak mengupload dan mengimport soal-soal tersebut untuk setiap kelas masing-masing, perlu pertama kita upload file tersebut ke dalam file privat. Bagaimana caranya? Saya akan gunakan bahasa Inggris Bapak Ibu, karena sudah terbiasa selama ini saya menggunakan preferensi menggunakan bahasa Inggris, maka kita akan masuk ke file privat. Kita buka, kita manage, kita ada di sini. Maka kita buka file, kita akan masukkan, kita cari file yang sudah ada tadi, template menjodohkan di sini, kita buka. Oke, sudah ada filenya, template menjodohkan, kita upload. Maka kita memiliki file privat, file pribadi kita save changes, kita save perubahannya. Setelah kita memiliki file tersebut, kita memiliki file di sini, di private sini, ini ada template menjodohkan.
Maka langkah selanjutnya adalah kita menuju ke kelas yang akan kita buat. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menggunakan, tidak di kelas saya akan menggunakan kelas yang saya buat khusus untuk saya edit, khusus untuk tutorial ini. Baiklah, kita lihat. Ini ada umpamanya yang akan kita masukkan dalam soal tersebut adalah mata kuliah percobaan. Langkah pertama yang kita lakukan tentu saja adalah dengan menghidupkan tombol editing on. Sesudah itu, ini akan saya buang dulu. Oke. Nah, kita buat pada minggu ke-8 umpamanya. Saya buat minggu ke-8 UTS tanggal 11 Oktober 2022. Langkah pertama adalah dengan mengimport soal tersebut. Bapak Ibu, kembali lagi, jangan lupa ini di on kan. Ya, setelah kita ini masuk ke mata kuliah atau kelas percobaan, kita on kan. Setelah on, setelah editornya on, kemudian kita masuk ke bagian more, atau bahasa Indonesianya mungkin kurang tahu lebih mungkin ya, atau yang lain lagi. Kita ulangi lagi. Ini off, kita on kan. Apakah sudah on? Kita masuk ke menu more. Mengapa tidak bisa? Kita reset dulu sebentar. Coba kita kembali ke depan. Barangkali ini terjadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, kendala terhadap jaringan sebenarnya masih berputar. Kita akan buka setting baru, memungkinkan setting baru, dan ternyata memang agak ada kendala jaringan. Saya akan pause supaya tidak memakan waktu, dan akan kita lanjutkan setelah ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Jaringan kita kelihatannya agak nge-lag tadi, padahal saya cek di tempat lain lancar, tapi mungkin perubahan jam 11 seperti ini saya cek di website saya kelihatannya juga tidak ada kendala, tetapi atau di website yang lain juga sepertinya tidak ada kendala, tetapi waktu menggunakan itu agak sedikit nge-lag. Oke, tidak apa-apa, kita kembali lagi. Di sini kita ulangi pada mata kuliah yang sudah saya siapkan tadi. Buka mata kuliah kita untuk memasukkan soal yang sudah kita buat dan kita simpan tersebut. Baiklah, ini kita sudah dapatkan. Kita akan lihat ya. Kita buka mata kuliahnya. Kemudian pertama kita aktifkan tombol editingnya, fitur editingnya. Sudah fitur editing aktif dengan munculnya tanda-tanda seperti ini, maka kita buat ini pada minggu ke-8 ujian tengah semester 11. Pertama tentu saja kita mengupload soal tersebut. Setelah soal tersebut kita masukkan ke file privat kita dengan menekan tombol more. More ini bahasa Indonesianya kita lihat lanjutkan. Di tombol lanjutkan. Oke, di tombol lanjutkan untuk tampilan dalam bahasa Indonesia. Kita lihat more. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah mata kuliahnya, ini ada course administration-nya. Bapak Ibu langsung ke kategori saja. Langsung masuk di bank soal, kemudian kategori. Bapak Ibu tambahkan, ini adalah bagian dari atasnya. Ini saya kebetulan sudah ada, akan saya buang dulu kategori yang ada pada saya. Nah, ini sudah ada, akan saya buang dulu. Oke, baiklah, kita muncul ke kategori. Kita akan masukkan kita akan tambahkan kategori baru di bawah default ini. Sudah ada S, kita buang dulu. Oke, sudah itu akan kita tambahkan di bawah default TS. Ini sudah ada soalnya. Kita akan tambahkan di bawah mata kuliah percobaan ada kategori tes atau UTS.
UTS, soal UTS, soal UTS. Kemudian kita add kategori, kemudian kita masuk ke import, masuk ke import. Nah, yang perlu kita tombol di sini kita aktifkan adalah pada bagian GIF format GIF, bukan di bagian icon tapi format GIF. Kita aktifkan format GIF. Kemudian jangan lupa genre ini kita lihat, kita masukkan di kategorinya soal UTS. Jangan lupa ini penting untuk dalam mengelola soal-soal kita nanti. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki banyak soal dan Bapak Ibu misalnya ada tes 1, kemudian tugas-tugas dan sebagainya dalam bentuk soal ini seperti ini semuanya, Bapak Ibu bisa membuat soal random. Yang kita ambil soal random dijadikan UTS, tidak membuat soal lagi, umpamanya seperti itu. Sehingga kita tidak bercampur baur setiap soalnya. Itu penting kategori, pastikan di kategori yang kita inginkan, kemudian choose file. Nah, di choose file ini, Bapak Ibu, kita masuk dari file privat tadi, file privat yang sudah kita upload. Nah, di sini fungsinya Bapak Ibu tidak perlu mengupload setiap mau mengimport soal yang kita buat ke dalam mata kuliah kita. Dengan memiliki file privat tersebut, Bapak Ibu bisa melihatnya di file privat. Ini keuntungannya dengan membuat file privat ini. Kita klik file privatnya, kita pilih, dan kita import. Maka akan muncul ada dua pertanyaan yang sama ini dan pertanyaan yang sama. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan, kita kembali ke mata kuliah kita. Nah, inilah mata kuliah percobaan. Kita kembali ke mata kuliah kita. Sekarang tugas kita adalah di mata kuliah ini kita menambah dengan aktivitas kuis. Kita pilih kuis, kita tambahkan, kita berikan judul, misalnya UTS tanggal 11 Oktober 2021. Kita beri keterangan umpamanya jumlah soal 100, waktu misalnya 09 dari jam 9 sampai 60 menit berarti, atau sekitar 60 menit berarti sampai jam 10 umpamanya. Maka kita display, jangan lupa, kemudian timingnya kita set. Timingnya Bapak Ibu kita set, ini di enable kan. Bapak Ibu bisa pilih tanggal 11, makanya kita pilih tanggal 11 bulan 10 mulai pukul 9.00, dan Bapak Ibu bisa tidak aktifkan di sini, tidak apa-apa, tapi dibatasi waktunya. Jadi kita buat selama 60 menit. Kemudian yang penting Bapak Ibu lebih baik membuatnya dengan yang, kalau saya cenderung dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor pertama Bapak Ibu, ini adalah ketika waktunya habis otomatis tes tersebut nutup. Dan permasalahannya adalah ketika terjadi jaringan bermasalah. Mahasiswa tersebut sedang mengerjakan dalam waktu 5 menit, kemudian jaringannya terkendala, kemudian nutup secara otomatis, maka dia tidak bisa masuk lagi. Nah, ini permasalahannya. Dan masuk lagi pun juga tidak bisa tutup apabila kita beri kesempatan hanya satu kali dalam pengerjaan. Maka saya cenderung menggunakan nomor 3. Ketika waktunya dia harus diselesaikan sebelum waktunya habis. Tetapi yang ini saya cenderung nomor 2, bukan nomor 3, maaf, nomor 2. Jadi begitu waktunya habis, mahasiswa memiliki waktu kurang lebih katakanlah 2 menit, minimal 2 menit untuk melihat dan mensubmit tes tersebut. Tetapi masa grace tersebut, masa tambahan tersebut, mahasiswa sudah tidak bisa menjawab lagi. Jadi mahasiswa memiliki waktu untuk kesempatan mensubmitnya dalam waktu 2 menit. Kemudian itu yang penting. Kemudian reviewnya kita biarkan saja. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan bisa dipelajari sendiri. Saya tidak akan menjelaskan masuk di hal-hal teknis yang lainnya. Saya hanya membahas masalah bagaimana membuat soal dengan format GIF, kemudian kita save dan kembali ke kuliah tersebut. Sudah selesai, soal sudah kita import ke mata kuliah ini, dan kemudian kita sudah membuat slot waktunya. Kemudian kita masuk di UTS-nya, kita klik,
kemudian kita edit kuisnya. Kita di sini ditunjukkan bahwa kita edit kuis, kemudian kita tambah di sini, tambahkan dari bank soal. Nah, di sini kita karena sudah banyak soal yang saya berikan tadi, maka Bapak Ibu bisa langsung tunjuk di sini bundanya tadi untuk menggunakan kategori. Kita tidak mencari soal, maka kita pilih kategori yang kita bikin adalah soal UTS. Kita pilih soal UTS, kemudian kita pilih soal yang mana. Ini karena kebetulan soal yang sama, saya pilih dua-duanya saja, nggak ada apa-apa. Yang mungkin contoh. Kemudian kita kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu bisa memberi bobot penilaian yang berbeda. Umpama soal yang pertama ini kita beri bobot nilainya 5, atau katakanlah kita berikan nilainya 7, kita enter. Kemudian yang ini bobotnya nilainya 3, kita enter. Maka totalnya bobotnya 10. Bapak Ibu bisa mengubah ini juga menjadi berapa terserah, dan kemudian kita shuffle jawabannya. Jawaban itu nanti berubah setiap mahasiswanya yang bertanya. Sudah selesai, kita save. Sudah selesai tugas kita kembali ke mata kuliah tersebut dan akan kita preview, kita lihat. Tugas kita sudah selesai, maka kita lihat bagaimana tampilan mata kuliah tersebut. Bapak dan Ibu, kita lihat ini adalah soal yang kita buat tadi. Nah, ini ada soal menjodohkan, dan ini tidak bisa dilakukan di template icon sependek pengetahuan saya. Nah, kita bisa jawab karena ibu kota Kanada adalah Ottawa misalnya, India New Delhi, Italia adalah Roma, ibu kota Jepang adalah Tokyo, dan next space mahasiswanya. Kemudian ini kita buat ibu kota Kanada umpama betul, Jepang kita buat salah misalnya New Delhi, India kita buat Roma betul, India kita buat New Delhi juga umpamanya. Selesai, masih selesai menekan, kemudian dia akan submit all dan finish. Nah, ini akan muncul apabila kita pilih yang tadi. Nanti muncul di sini harus diselesaikan kapan umpamanya, kemudian mahasiswa akan men-submit, selesai. Nah, kalau kita buat yang otomatis, maka kita akan kesulitan. Nah, mahasiswa bisa melihat sini ada nilainya 3, ini nilainya tidak muncul, seharusnya bisa kita set muncul pada input, tapi prinsipnya seperti itulah, dan inilah format GIF memungkinkan kita membuat soal-soal yang lebih bervariatif ketimbang soal-soal menggunakan format icon. Kepada Ibu, Bapak dan Ibu bisa menggunakan formatnya yang akan saya share nanti di deskripsinya, dan bisa digunakan untuk dikopikan di notepad, kemudian membuat berbagai soal. Setelah Bapak Ibu selesai seperti itu, Bapak Ibu bisa mengecek nanti di grade. Nah, Bapak Ibu melihat penilaiannya di sini, umpamanya ini UTS ini nanti akan muncul nilai-nilai di sini, dan Bapak Ibu bisa melihat secara detailnya mahasiswa mana yang salah, grade analisisnya. Kalau kita buka umpamanya di sini akan muncul nanti di sini reportnya. Kita lihat umpamanya, ini karena belum soal yang mereka belum kerjakan dan tidak muncul sebenarnya. Tapi apabila Bapak Ibu lihat di situ nanti mana soal yang mereka jawab benar, mana yang salah, kita bisa menilai kualitas soal kita per nomornya. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki nilainya ini, Bapak dan Ibu bisa ekspor soal tersebut, ekspor apa saja ingin Bapak Ibu ekspor, misalnya soal berapa, ujian berapa saja atau semuanya, kemudian diekspor dalam bentuk Excel file umpamanya, maka Bapak Ibu otomatis akan mendapatkan, kita download akan mendapatkan file ekspor tadi dalam bentuk Excel, dan dengan mudah dapat kita transfer ke dalam penilaian kita. Demikian Bapak dan Ibu.